Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika kelas 5, perbandingan dua besaran bagian 3, yaitu tentang satuan kecepatan. Tapi sebelum kita mulai dengan materi matematika, jangan lupa subscribe yang belum subscribe maupun yang baru saja bergabung dengan channel Pondok Media. Baiklah, terima kasih atas subscribe-nya. Kita mulai ke pembelajaran. Pernahkah kalian melihat speedometer? Nah, ini tentunya sudah menjadi tidak asing lagi tentang speedometer, ya, karena hari-hari kita berhubungan dengan speedometer, yaitu di mana anak-anak? Pada sepeda motor atau pada mobil. Speedometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Coba perhatikan gambar speedometer. Pada gambar di samping, speedometer tersebut menunjukkan pada angka 12. Artinya kendaraan tersebut sedang melaju dengan kecepatan 12 km per jam. Kita lihat ya, ini 12 ya, dari angka 0, ini 10 lebih 2. Berarti ini 12. Berarti sepeda motor atau mobil yang melaju dengan speedometer ini adalah 12 km per jam. Tahukah kamu apa artinya kecepatan 12 km per jam? Jika belum tahu, kamu tidak perlu khawatir, maka pada bab ini kita akan belajar tentang itu, ya, itu tentang kecepatan. Mari. Selama perjalanan, rata-rata tiap jam di sekolah itu menempuh jarak 60 km dalam 1 jam. Dikatakan kecepatan base itu adalah 60 km per jam, atau bisa ditulis seperti ini, adalah 60 km per jam. Mobil yang lain mungkin lebih cepat atau lebih lambat, misalnya 45 km per jam berarti lebih lambat, atau 80 km per jam berarti lebih cepat. Bentuk kilometer per jam atau kilometer per jam ditulis begini, ini merupakan satuan kecepatan. Seorang pelari cepat menempuh jarak 50 meter dalam tempo 10 detik. Artinya tiap 1 detik pelari tersebut menempuh jarak 5 meter. Dikatakan kecepatan pelari itu adalah 5 meter per detik. Nah, atau ditulis seperti ini ya, 5 meter per detik. Mari kita lanjut biar lebih paham ya. Kecepatan, perbandingan antara jarak dengan waktu di atas tadi ya, dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu itu dinamakan kecepatan rata-rata, atau bisa ditulis seperti ini ya. V atasnya diberi strip, nah, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu sama dengan jarak dibagi waktu. Secara simbolnya V kecepatan, S jarak, T waktu. Nah, ini nanti menjadi rumus yang perlu kalian ingat ya. Tapi kalau sudah terbiasa rumus ini, dengan sendirinya kalian akan hafal sendiri. Oke, kita lanjut. Misalnya 1 km per jam dijadikan meter per detik. 1 km per jam dapat ditulis 1 km per 1 jam. Artinya ini ya, 1 km per jam itu artinya 1 km per 1 jam. Kemudian dijadikan meter per detik, maka pembilangnya diubah ke dalam satuan meter. Kemudian jamnya diubah ke dalam satuan detik. Sehingga 1 km itu ada 1000 meter, 1 jam ada 3600 detik. Masih ingat ya?
Kemarin kita sudah belajar tentang satuan panjang, jarak, nah, satuan panjang, kemudian satuan waktu. Kemudian disederhanakan menjadi 5, dibagi berapa ini? Dibagi 200, berarti 3600 dibagi 200 dapat 18. Kemudian ini nanti dijadikan pecahan desimal, 5 dibagi 18 ya, hasilnya adalah 0,28 meter per detik. Contoh yang kedua, Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, coba kita kerjakan ya. Hasilnya nanti berapa? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam ya. Ini misalnya dari kota A ke kota B selama berapa? 2 jam ya. Kemudian jarak yang ditempuh adalah 90 km ya, dari kota A ke kota B 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Kita ingat rumus dari mencari kecepatan adalah V sama dengan S jarak dibagi waktu T ya. Ini bisa menggunakan segitiga untuk mengingat-ingat ya anak-anak, gunakan segitiga ajaib ya. Bisa S V T seperti ini ya. S ditaruh di atas, ini tanda ini adalah bagi, ini segitiga ajaib untuk mengingat. V ini adalah kecepatan, T ini adalah waktu. Tanda titik ini sama dengan kali ya. Kalau misalnya kita mencari kecepatan, ini ditutup, maka yang tinggal kelihatan adalah S dibagi T. Paham ya? Kemudian kalau mencari jarak, mencari S, maka yang kelihatan adalah V, S nya ditutup, yang kelihatan adalah V kali T, yang kecepatan kali waktu berarti. Kalau yang dicari waktu, misalnya ini yang dicari, maka ini ditutup, yang kelihatan adalah S jarak dibagi kecepatan V. Begitu ya anak-anak, ini digunakan untuk mengingat saja. Baiklah, kita lanjutkan untuk mengerjakan soalnya, yaitu jaraknya berapa tadi? 90, kemudian waktunya 2 jam. Maka ini disederhanakan ya, 90 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 45. Nah, maka hasilnya adalah 45 km per jam. 1 jamnya menempuh jarak 45 km. Inilah kecepatan motor Pak Ali. Sampai sini paham ya? Oke, hasilnya adalah sama enggak? Kita lanjutkan. Ini adalah sebagai literasi, pengetahuan, menambah pengetahuan kalian. Hewan tercepat di dunia, tahukah kamu hewan apa yang tercepat di dunia? Yaitu burung alap-alap kawah. Burung ini merupakan hewan tercepat di planet ini, dapat terbang dengan kecepatan hingga 389 km per jam. Hebat ya. Burung ini merupakan hewan tercepat di planet ini, dapat terbang dengan kecepatan hingga 389 km per jam. Cepat ya? Oh, cepat sekali ini. Nah, silakan selengkapnya bisa dibaca di sini. Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Contoh ya, 30 km per jam dijadikan meter per menit. Yuk kita orek-orek. Baiklah, kita lihat soalnya. 30 km per jam, 30 km per jam dijadikan ke meter per menit. Nah, ini satuannya dari jam ke menit itu jadi berapa? Jadi 6
Dari kilometer ke meter dikalikan 1000. Maka caranya adalah 30 ini dikalikan nih 1000 per 60 ini tadi ya. Nanti hasilnya jadi meter per menit. Nah, ini kita kalikan, sederhanakan aja dulu ya. Sederhanakan tuh boleh dicorek nolnya atas bawah. Nah, berarti 3 dengan 6 ini juga bisa disederhanakan. Bagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 2. Maka tinggal 1000 dibagi 2. Berapa anak? 500. Maka isinya adalah 500 meter per menit. Ini sudah sederhana, sudah paling sederhana hasilnya ini ya. Udah ya, selesai. Coba kita cek dengan jawaban. Baiklah, hasilnya sama enggak ini? Oke, nah ini hasilnya 30 km per jam sama dengan 30 kali 1000 meter, kan jadikan meter ya, jamnya jadikan menit kali 60 menit. Kemudian disederhanakan tadi ya, hasilnya adalah 500 meter per menit. Oke, kita lanjut. Nah, ini tugas yang pertama. Lengkapi tabel kecepatan berikut ini. Silahkan anak-anak buat tabel seperti ini ya. Silahkan videonya nanti di pause supaya berhenti, kalian tulis soalnya. 120 nomor 1 ya, 120 km ditempuh dalam 3 jam, kecepatannya berapa? Nomor 2, 212 waktu tempuh 4 jam, kecepatannya jadi berapa? Tadi sudah ya, silahkan dikerjakan. Kita lanjutkan untuk tugas yang kedua. Konversikan satuan kecepatan berikut ini. Nah, ini tadi contohnya yang pertama tadi sudah ya. 10 km per jam dijadikan meter per jam. Ini jamnya tetap, yang berubah adalah jaraknya. Nah, kan mudah ya. 10 km itu berapa meter? Berarti ini karena ini tetap, yang atas juga hanya dijadikan ke meter saja. Yang nomor 2, ini meter, yang atas tetap, menitnya jadi detik ya. Yang atas ini tetap, kemudian yang bawah satuan waktunya menit jadi detik. Silahkan dicoba, 1 menit itu berapa detik, kemudian disederhanakan. Kalau sudah tahu ini sudah diisi, harus disederhanakan ya. Ini tentunya ini tetap, yang bawahnya jadi 60 detik, jadi disederhanakan. Yang nomor 3, 180 km per jam, ini tetap 180 km tetap, tapi satuan jam jadi menit itu jadi berapa? Nah, setelah ini nanti ketahuan, sudah kalian dari jam sudah kamu ubah menjadi menit, maka disederhanakan. Sekarang ini yang nomor 4, kilometer jadi meter, yang bawah tetap. Nah, ini lebih mudah lagi ya, hanya mengubah satuan jarak saja ya. Kemudian yang nomor 5, dari kilometer menjadi meter, kemudian jamnya jadi detik. Nah, maka ini jadikan ke meter, jamnya kalian jadi detik, kalian jadikan detik, kemudian disederhanakan. Silakan dikerjakan. Nah, ini adalah contoh soal cerita yang ada hubungannya dengan kecepatan. Yuk kita kerjakan. Diketahui, apa yang diketahui? Waktu itu di lambangan apa tadi? T berapa? 15 menit ya. Kemudian diketahui lagi
jarak lambangnya S. S-nya berapa? 12,5 km. Kemudian ditanya apa? Ditanya kecepatan V. Nah, ditanya berapa ini? Nah, tadi sudah diketahui kita menggunakan rumus segitiga ajaib ya. Yang ke atas adalah S, V, T. Yang ditanya apa? V berarti ini ditutup, maka tinggal kelihatan S dibagi T, maka jawab ya. Ditanya sudah ya, jawab. Nah, jawabnya adalah V. Nah, itu rumusnya adalah S dibagi T. Nah, masukkan saja angkanya. S-nya berapa? S-nya 12,5. 13,5. T-nya 15. Nah, kemudian kalau sudah sampai sini seperti ini, disederhanakan saja. Nah, dibagi berapa? 2,5. Bisa nggak dibagi 2,5? Bisa ya. 12 dibagi 2,5 itu kalau 10-nya dibagi 2,5 dapat 4, masih sisa 2,5 berarti dapat 5. 5 per ini dibagi 2,5, 10-nya dapat 4, 5-nya dapat 2, berarti 5 per 6. 5 per 6 satuannya tinggal sekarang ya. 5 per 6 kilometer per menit. Nah, 5 per 6 kilometer per menit. Nah, 5 per 6 ini bisa dijadikan bilangan desimal. Berapa? 5 dibagi 6. 5 dibagi 6. Nah, sini tambah 0, sini 0, ya. 50 dibagi 6 dapat 50 dibagi 6 dapat 8. 8 kali 6 sama dengan 48. Dikurangi ya. 10 dikurangi 82. Ini sudah habis ya. Karena di belakang 0, di belakang koma, sini bisa ditambah 0 lagi. 20 dibagi 6 dapat 3. Kemudian 3 kali 6 18, sisanya 2 lagi 0. Nanti sini 3 terus ya. Nah, maka ambil 2 saja, 0,83 ya. Ambil 2 angka di belakang koma saja. Maka hasilnya kalau dibuat desimal adalah 0,83 km per menit. Oke, sampai sini paham ya? Nah, itu tadi contoh 1. Kita lanjutkan ke contoh 2. Bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Ya, kita coba kerjakan. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama untuk contoh 2 ya, agar lebih paham. Ini membandingkan kecepatan dua bis. Yang pertama adalah bus Antasena. Saya tulis bus A saja ya. Bus Antasena saya singkat A. Dan yang kedua bus Bima saya singkat B. Bus A dan bus B. Kecepatannya untuk Antasena adalah 60 km per jam. Dengan yang bus Antasena 20 meter per detik. Nah, ini karena ini satuannya berbeda ya, yaitu kilometer per jam dengan meter per detik. Untuk membandingkan sebaiknya dibuat sama.
supaya kita bisa membandingkan mana yang lebih cepat, mana yang kurang cepat. Baik, kita samakan aja dulu. Kita mau jadikan ke meter per detik. Semuanya yang ini sudah meter per detik, yang ini kita jadikan meter per detik ya, yaitu dari meter per detik 60 berarti 60.000, karena 1 kilometer adalah 1000 meter. Dari jam 3600. Kemarin sudah belajar ini ya. Dan kita sederhanakan ini, nolnya kita coret. Nah, tinggal 600 dibagi 36. 600 dibagi 36 kita menggunakan pendang aja ya. 600 dibagi 36 dapat berapa? Kita ambil dua angka dulu, dapat berapa? 60 dibagi 36 dapat 1, betul ya. Kemudian 1 kali 36 adalah 36, kemudian dikurangi 10 dikurangi 6 adalah 4, kemudian 6 masih 5 dikurangi 3 adalah 2, nolnya kita turunkan. Nah, berarti 240 dibagi 36 dapat berapa ini kira-kira? Misalnya 6 kali 36 itu berapa? Kita susun bawah ya. 6 kali 36, 6 kali 6 36, 3, kemudian 6 kali 3 adalah 18 tambah 3 21, 216, betul ya. Kita hapus dulu dan nanti muat. Berapa tadi? 216 dan dikurangi ke bawah. 10 dikurangi 6 adalah berapa? 4, 3 dikurangi 1 2. Dan menurunkan karena ini sudah habis, kita tambah 0, ini koma ya. Kemudian dibagi lagi 240 karena sama ini ya, ini sama, maka hasilnya juga sama, berapa? 6. Nanti dikurangi lagi, ini 216, ini 24 tambah 0 lagi, nanti hasilnya juga 6 terus ya. 6, 6, 6 dan terus. Nah, maka kita ambil dua angka di belakang koma saja, yaitu hasilnya adalah 16,67. Ini untuk pembulatan 6666 itu karena lebih dari 5 masuk ke angka sebelumnya dari 1 ya, berarti 16,67. satuannya adalah meter per detik. Nah, sekarang kita bandingkan 20 meter per detik lebih cepat mana dengan 16,67 meter per detik. Tentunya lebih cepat bus yang B ya, yang 20 meter per detik. Jadi kecepatan ini kalau kalian lihat, walaupun ini kelihatannya besar ya, kalau disamakan satuannya ternyata ini lebih kecil, berarti yang lebih cepat adalah bis Bima. Begitu, paham ya? Oke. Baiklah, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan soal cerita berikut ini ya. Yang caranya tadi sudah kita pelajari. Silahkan dari nomor 1 sampai nomor 5 mengerjakannya dengan menggunakan caranya ya. Oke, silakan nanti tugasnya bisa dikirimkan ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Sampai di sini perjumpaan kita dengan Pondok Media. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mampir ke Pondok Media. Jangan lupa subscribe yang begitu. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan.
Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.